Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masih dalam tema yang sama untuk bulan ini, anugerah-Mu mengubahku. Saya mau membawa Bapak Ibu dalam perspektif apa itu iman menurut konteks kekristenan yang nantinya akan kita lihat bahwa ternyata anugerah-Mu mengubahku itu juga bicara tentang iman. Tentu Bapak Ibu, kalau saya mengajukan pertanyaan, apakah iman itu, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian? Lalu dari mana datangnya iman itu? Kalau saya mengajukan pertanyaan pada Bapak Ibu, apa itu iman? Tentu Bapak Ibu akan menatap saya dan berkata, Pak Gembala, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kami harapkan, atau menurut teks Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Saya mengiyakan kalau Bapak Ibu menjawab bahwa iman seperti yang tadi saya sebut. Tetapi apakah yang menjadi dasar dari pengharapan kita itu? Lalu apa yang menjadi bukti dari yang tidak kita lihat? Apa yang menjadi dasar pengharapan? Lalu apa yang tidak kita lihat itu? Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab dan berkata bahwa dasar dari yang kita harapkan adalah pengharapan itu. Saya berharap bahwa dalam hidup yang Tuhan anugerahkan ini, saya akan berhasil dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dan juga dalam keluarga. Jadi dasar dari harapan itu adalah pengharapan. Dasar dari harapan itu adalah pengharapan dalam diri saya. Lalu pembuktian dari apa yang tidak saya lihat itu adalah apa yang saya impikan. Jadi dasar dari harapan itu adalah, dasar dari pengharapan itu adalah harapan dalam diri saya, bahwa saya berharap saya bisa sukses secara pribadi. Untuk saya bisa berhasil dalam pelayanan pengembalaan ini, mengumpulkan ratusan bahkan ribuan jiwa untuk memuji Tuhan. Lalu bukti dari yang tidak saya lihat itu adalah impian saya, bahwa 5 tahun akan datang saya akan berdiri di hadapan ribuan orang lalu saya berkhotbah. Kalau Bapak Ibu berkata kepada saya bahwa itulah iman Pak Gembala, maka tentu tidak ada perbedaan signifikan antara iman dalam konteks kekristenan dan iman dalam konteks ajaran atau aliran-aliran kepercayaan yang lain. Kalau iman cuma dipahami sekecil itu, skupnya cuma segitu, maka Bapak Ibu gagal paham. Gagal paham dari 1189 pasal dan 31.171 ayat yang tercantum dalam 66 kitab yang kita kenal dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau Bapak Ibu cuma memahaminya segitu, maka Bapak Ibu gagal paham. Gagal memahami bahwa dari 31.171 ayat itu sebenarnya iman bukan seperti itu saja, tapi lebih daripada itu. Itu yang membuat iman dalam konteks kekristenan atau iman dalam ajaran Kristen dan iman dalam aliran-aliran kepercayaan yang lain itu berbeda secara signifikan. Karena Bapak Ibu tidak bisa memungkiri bahwa iman adalah satu kata yang tidak dapat dipisahkan dari semua aliran kepercayaan yang ada di muka bumi ini. Kita lihat satu-satu. Ada animisme. Animisme itu Bapak Ibu aliran kepercayaan yang mempercayai roh-roh leluhur atau roh-roh nenek moyang. Hari ini saya di atas mimbar ini bilang pada Bapak Ibu, jangan lakukan itu. Lalu ada yang disebut dengan dinamisme. Dinamisme itu percaya kepada benda-benda tertentu yang dianggap memiliki kekuatan supranatural, kekuatan gaib, seperti batu-batu yang besar, gunung-gunung yang tinggi, pohon-pohon yang besar. Itu dinamisme, percaya kepada benda-benda yang ada di muka bumi ini punya kekuatan supranatural. Percaya juga kepada benda-benda langit seperti bintang, bulan, dan juga matahari. Lalu ada kepercayaan yang lain lagi. Sekali lagi politeisme. Politeisme itu percaya kepada banyak Tuhan atau banyak Allah, atau percaya kepada banyak dewa. Orang Yunani kenal satu istilah yang namanya Olympus.
untuk 12 dewa. Politeisme itu adalah istilah yang pertama kali dipopulerkan oleh Philo, seorang filsuf keturunan Yahudi, untuk menyindir kepercayaan orang-orang Yunani terhadap banyaknya Tuhan. Dalam hal ini 12 dewa. Salah satu dewa yang terkenal, kalau paling terkenal adalah Zeus. Di bawah Zeus ada istrinya yang namanya Hera. Di bawah Hera ada Poseidon. Lalu ada Herme, Apollos, lalu Hades, lalu Herakla. Lalu ada satu lagi yang dianggap dewa tapi juga manusia, Herakles. Yang kita kenal dengan istilah Hercules. Itu politeis, percaya kepada banyak Tuhan. Lalu ada yang disebut dengan monoteisme, yakni percaya kepada satu Tuhan. Nah, itu yang muncul dalam kekristenan. Iman ini Bapak Ibu terdapat di dalam semua aliran kepercayaan ini. Terdapat di aliran kepercayaan animisme, dinamisme. Dinamisme itu dari kata dynamos yang berarti daya atau kekuatan. Animisme itu dari kata anima, dari bahasa Latin. Anima yang berarti roh atau jiwa. Lalu monoteis. Semua ini, aliran kepercayaan ini, ada yang namanya iman di dalamnya. Termasuk monoteisme, percaya kepada satu Tuhan itu. Kekristenan Bapak Ibu, percaya yang namanya monoteis, yakni satu Tuhan. Dalam pengajaran kekristenan kita percaya yang namanya Allah itu satu, Allah itu tunggal, Allah itu esa. Walaupun Bapak Ibu sering mendengar istilah Tritunggal, sering dengar istilah Tritunggal, tetapi itu bukan berarti Tuhan yang orang Kristen ada tiga, atau sering disebut atau istilah teologisnya Triteisme, atau Tuhan Allah itu tiga. Orang Kristen tidak mempercayai bahwa Allah itu tiga. Orang Kristen itu mempercayai Allah itu satu. Ini tetragram. Yod, He, Vav, He. Tidak boleh diucapin YHWH. Dalam budaya orang Israel, Yahweh ini tidak boleh diucapin. Yang boleh diucapin adalah Adonai. Adonai itu apa? Adonai itu berarti Tuhan penguasa, Tuhan pemilik, Tuhan yang maha kuasa. Ini yang disebut dengan tetragram. Loh, kok udah pindah? Ya nggak apa-apa. Inilah. Adonai itu ada sekitar 40 sekian namanya, tapi saya nggak mungkin kutip semua di sini. Nah, nanti kita cuma ngomong tentang nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu ngomong tentang Adonai Elohim, itu berarti bicara Tuhan Allah. Adonai ini Tuhan Allahku. Adonai Jireh atau Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Jehovah Rafa, Tuhan penyembuhku. Jehovah Nisi, Tuhan panjiku. Jehovah Shalom, Tuhan memberi damai dan keselamatan. Jehovah Rohi, Tuhan adalah gembalaku. Jehovah Sitkenu, Tuhan kebenaran kami. Jehovah Sebaot, Tuhan semesta alam. Jehovah Adonai Goel, itu Tuhan penebusku. Yang paling jelas muncul dalam Adonai Goel itu adalah ketika kisah Rut. Satu hari nanti saya khotbah itu. Tapi yang paling jago khotbah itu ibu sebenarnya. Karena ibu gembala sangat terinspirasi dengan Jehovah Goel ini. Jadi kekristenan Bapak Ibu punya iman, tapi iman kita percaya bahwa hanya ada satu Tuhan, yakni Allah yang tunggal atau Allah yang esa itu, yang disebut dengan Tritunggal. Tritunggal bukan berarti tiga Allah, tetapi itu bicara tentang tiga pribadi. Kasih slide selanjutnya. Itu bicara tentang tiga pribadi, bahwa pribadi Bapa, pribadi Putra, dan pribadi Roh Kudus. Tetapi Bapa bukan Putra, Bapa bukan Roh, Putra bukan Roh, Putra bukan Bapa. Itu berarti bahwa Bapa adalah pribadi sendiri, Putra pribadi sendiri, Roh pribadi sendiri. Tetapi mereka Allah yang esa, Allah yang satu itu. Bagaimana memahami itu? Sebabnya dalam kealahannya dia memberi kita hikmat untuk memahami. Kalaupun kita tidak bisa memahami, kita mesti percaya bahwa Allah itu dalam tiga pribadi, dalam satu keesaan. Keesaan itu bicara tentang satu kehendak, tapi tiga pribadi itu bicara tentang pribadi yang berbeda. Bapa dalam kontrol dan kedaulatannya, Anak dalam kontrol dan kedaulatannya, Roh Kudus dalam kontrol dan kedaulatannya. Jadi kekristenan itu Bapak Ibu percaya pada Allah yang esa, tapi dalam tiga pribadi. Kekristenan tidak percaya bahwa Bapa lebih tinggi, Putra lebih rendah. Itu yang disebut dengan subordinianisme. Saya sampai bawa makalanya. Kenapa? Karena saya tidak mau sembarang mengajar. Saya tidak mau sembarang berkhotbah. Karena kalau saya sembarang berkhotbah, Bapak Ibu tersesat, satu hari kelak saya diminta pertanggungjawaban sama Tuhan. Jadi Putra dan Bapa itu bukan berarti Bapa lebih tinggi, tidak, sama. Jadi Bapak Ibu mesti paham, Allah yang esa itu dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi pada hakikatnya mereka satu, tapi dalam caranya mereka sama.
Bapa tidak lebih tinggi daripada anak, anak tidak lebih tinggi dari Roh Kudus. Mereka sama. Karena kekristenan atau gereja karismatik yang hari ini Bapak Ibu ada di dalamnya, gereja Bethel Indonesia, tidak mempercayai yang namanya subordinasionisme. Artinya ada perbedaan, artinya ada hierarki. Bapa, anak, dan Roh Kudus sama. Lalu kita tidak percaya bahwa Allah atau Putra atau Roh itu cuma satu. Jadi Esa dan satu pribadi. Pada waktu tertentu Bapa jadi Putra, pada waktu tertentu Bapa jadi Roh Kudus. Tidak. Tetapi Allah itu Esa, tapi ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kejadian 18 ayat 1 dan 2 itu mengindikasikan bahwa Allah itu tiga. Di sini kemunculan Allah dalam wujud manusia, atau yang Bapak Ibu bisa nanti googling, bisa ketemu dalam Kejadian pasal 18 ayat yang pertama itu. Itu seringkali disebut dengan teofani dan kristofani. Teofani itu berarti Allah menampakkan diri dalam wujud kemanusiaan. Kristofani itu berarti Yesus muncul dalam perjanjian lama. Karena di perjanjian lama wujud Yesus tidak ada. Seringkali orang Kristen ditanya, kalau Yesus itu Tuhan, di mana dia di perjanjian lama? Kasih tunjuk dong Yesus di perjanjian lama. Bapak Ibu pernah ditanya begitu? Pernah kan? Iya. Lalu Bapak Ibu bingung, iya pendeta saya nggak pernah khotbah. Pendeta saya di mana nggak pernah khotbah tentang itu? Saya jawab apa? Yesus di mana? Iya Yesus nggak ada. Itu sebabnya di gereja ini saya punya tanggung jawab untuk memberitahukan kepada Bapak Ibu hal-hal yang kadang-kadang kita ketemu di luar sana dan kita pusing dan bingung dan tidak bisa jawab. Di mana Yesus pada perjanjian lama? Banyak. Salah satunya ini Kejadian pasal 18 ayat yang kedua. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri. Itu yang disebut dengan teofani, perwujudan Allah dalam rupa manusia, dan kristofani, perwujudan Yesus dalam rupa manusia pada perjanjian lama. Mau lebih jelas lagi, ketika Tuhan mengangkat Abraham, Nuh, Musa, lalu tampil sebagai tokoh-tokoh dalam Alkitab, bukan karena mereka punya keistimewaan saja, tapi itu adalah tipologi, gambaran tentang Yesus pada pribadi mereka. Nanti kesempurnaannya ada pada Yesus. Jadi Abraham yang percaya itu adalah gambaran Yesus pada perjanjian baru. Ketika dia disalibkan, dia berkata, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu sama seperti Abraham dijanjikan Tuhan bahwa nanti kamu punya keturunan. Tapi dia tunggu 25 tahun tidak datang-datang, tapi dia tetap percaya. Waktu 3 orang datang berkata, tahun depan kamu akan punya anak, dia sebenarnya istrinya sudah menopause atau mati hamil, yang tidak mungkin punya anak lagi. Tapi Abraham percaya. Waktu Allah memanggil dia keluar dari tanah Ur Kasdim, dia tidak banyak tanya, dia langsung pergi meninggalkan Ur Kasdim. Itulah gambaran Yesus dalam perjanjian lama. Nanti di perjanjian baru ketika Yesus berkata, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu wujud kepercayaan Yesus kepada Bapaknya di surga. Ketika di taman Getsemani dia berkata, kalau boleh lalu kau ini daripadaku, tapi jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakku yang jadi. Itulah kepercayaan Yesus. Lalu Bapak Ibu lihat kesalahan Nuh, kesalahan Ayub pada perjanjian lama, itu gambaran kesalahan Yesus pada perjanjian baru. Sehingga Alkitab bilang begini, semua tuntutan hukum Taurat Yesus telah bisa menanggungnya. Kenapa? Karena Yesus saleh dan suci. Dia bisa menanggung semua hukum Taurat. Jadi kalau orang tanya mana Yesus pada perjanjian lama, Bapak Ibu bisa jawab. Lihat slide selanjutnya. Oh ya, itu juga ada Matius pasal 3 ya, gambaran tentang surga itu. Itu sebabnya kita itu percaya bahwa Allah itu Esa. Orang Israel percaya Allah itu Esa. Sema Israel, Adonai Elohimu, Adonai Eka. Hear Israel, the Lord is our God, the Lord is one. Baca di sebelah biar jangan susah. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Shema Israel itu, dia selalu bilang begini, Adonai Elohimu, Adonai Eka. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Tuhan yang kita percaya itu cuma satu. Bapak Ibu jangan terpengaruh ketika orang yang Tuhan orang Kristen 3. Tidak, Tuhan saya cuma satu. Tapi dia dalam 3 pribadi. Kenapa bisa 3 pribadi? Karena itu wujud kedaulatan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya hari ini ngomong iman dalam konteks kekristenan, maka iman dalam konteks kekristenan itu begini Bapak Ibu. Iman dalam konteks kekristenan itu berarti kita mempercayai, kita percaya pada Allah yang tidak kelihatan itu, Allah yang adalah Roh itu, mengakui Allah sebagai pencipta dunia dan segala isinya. Dengar saya, jadi iman dalam konteks kekristenan bukan seperti tadi, bukan hanya seperti tadi Ibrani 11 ayat 1, tetapi
dan segala isinya. Bukan cuma sampai situ, dan kita mengakui Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, yang 2020 tahun yang lalu datang ke dunia ini, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, lalu mati disalibkan untuk menebus dosa kita. Jadi kalau kita bicara iman hari ini Bapak Ibu, kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, dan Yesus sebagai putra Allah satu-satunya yang tunggal. Allah tidak punya putra yang lain lagi, yang datang ke dunia ini, mati disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah iman dalam konteks kekristenan. Jadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dasar dari yang kita harapkan, kita mengharapkan keberhasilan, kita mengharapkan kesuksesan, kita mengharapkan keharmonisan, kita mengharapkan kedamaian, kita mengharapkan sukacita, kita mengharapkan kebahagiaan. Dasar untuk mengharapkan itu apa? Dasarnya adalah Allah Bapa sebagai Allah pencipta langit dan bumi, darat laut dan segala isinya, Allah yang berkuasa itu, dan Yesus sebagai putra Allah yang tunggal. Jadi dasar untuk kita berharap kita berhasil, dasar berharap kita sukses, dasar berharap kita bahagia dan harmonis adalah kita memandang Allah sebagai Allah yang Maha Kuasa, dan Yesus sebagai putranya satu-satunya yang tunggal yang telah menebus dosa kita di kayu salib. Itu iman dalam konteks kekristenan. Jadi iman Bapak Ibu berbeda dengan iman animisme. Iman Bapak Ibu berbeda dengan iman dinamisme. Iman Bapak Ibu berbeda dengan iman politeisme. Iman Bapak Ibu adalah mempercayai Allah sebagai pencipta langit dan bumi, dan Yesus sebagai putranya yang tunggal yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu iman. Sekalipun Bapak Ibu tidak pernah melihat wujud Yesus, sekalipun Bapak Ibu tidak pernah berjumpa dengan Yesus secara langsung, sekalipun Bapak Ibu tidak seperti orang Majus yang menyaksikan kelahiran Yesus, sekalipun Bapak Ibu tidak sama seperti murid-murid yang menyaksikan Yesus dibawa ke hadapan para imam besar, lalu diseret ke tempat pemerintahan Pontius Pilatus, lalu dibawa ke hadapan Herodes, lalu dikembalikan kepada Pontius Pilatus, dan Pontius Pilatus berkata begini, Illum duci ad feci cruce. Bahasa apa itu Bapak Ibu? Cuma saya yang tahu. Waktu Pontius Pilatus sebagai gubernur Romawi berkata, Illum duci ad feci cruce, itu berarti prajurit, hukuman buat orang ini adalah harus disalibkan. Kita tidak melihat. Tidak ada satu pun di antara kita yang menjadi saksi melihat itu. Kita tidak melihat peristiwa itu. Tapi hari ini kita percaya bahwa Dia putra Allah yang tunggal, yang telah diserahkan bagi kita, mati disalibkan untuk menebus dosa kita. Walaupun kita tidak pernah melihat wajahnya. Walau tak pernah lihat wajahmu, tanganmu tak pernah uraba, tak pernah ku jamah ujungnya jubahmu, namun kehadiranmu nyata. Kita nggak pernah lihat kubur di mana dia dikuburkan, lalu dia bangkit, lalu kubur itu menjadi kosong. Tapi kita percaya bahwa Dialah Allah atau putra Allah yang tunggal. Tak pernah lihat kosong kuburmu, kau bangkit, aku tak di sana. Namun ku percaya dan tetap ku cinta dirimu lebih dari segalanya. Bapak Ibu tidak pernah menjadi saksi sejarah, tidak pernah menjadi saksi mata, tidak pernah menjadi saksi fakta. Tapi Bapak Ibu hari ini percaya. Itu yang disebut dengan iman. Mempercayai yang kita tidak lihat, tapi kita percaya bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita percaya bahwa Yesus putra Allah yang tunggal yang mati disalibkan untuk menebus dosa. Buat apa Yesus mati disalib Bapak Ibu? Buat apa? Untuk mengembalikan kita kepada rancangan Allah yang semula bagi kita. Apa itu rancangan Allah yang semula bagi kita Bapak Ibu? Slide selanjutnya. Jadi iman adalah mempercayai Allah sebagai yang Maha Kuasa dan Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, yang mati disalib untuk menebus dosa-dosa kita, untuk mengembalikan kita kepada rancangan Allah yang semula bagi kita. Juga percaya pada karunia Roh Kudus dan pekerjaan Roh. Bukan hanya Bapak Ibu percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa, bukan hanya Bapak Ibu percaya bahwa Yesus adalah putranya yang tunggal yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, tapi kita juga percaya kepada karunia Roh dan pekerjaan Roh. Termasuk di dalamnya Bapak Ibu percaya pada mujizat masih terjadi sampai hari ini. Bapak Ibu, banyak orang, ada golongan yang disebut dengan golongan sensasionis. Mereka nggak percaya bahwa apa yang dicatat dalam kita, yakni peristiwa-peristiwa mujizat dalam kita, itu masih terjadi sampai hari ini. Bahkan
dengan berkata bahwa peristiwa-peristiwa mujizat yang terjadi dalam Alkitab itu bukan peristiwa yang terjadi sebenarnya. Itu hanya buah karangan dari para murid-murid. Tapi hari ini saya mau beritahu pada Bapak Ibu, saya percaya bahwa peristiwa mujizat yang dicatat dalam Alkitab ini itu masih berlaku sampai hari ini. Kenapa? Karena Alkitab bukan buku sejarah. Alkitab bukan buku sejarah. Alkitab bukan mencatat tentang kehidupan bangsa Israel. Alkitab bukan mencatat tentang Abraham. Alkitab bukan mencatat tentang Nuh. Alkitab bukan mencatat tentang pelayanan Paulus. Alkitab ini firman Allah. Dan apa yang disebut dengan firman Allah tidak berlaku pada satu masa tertentu saja, tapi dia berlaku pada masa yang lalu, dia berlaku pada masa kini, dan dia berlaku pada masa yang akan datang. Jadi peristiwa mujizat yang dicatat dalam Alkitab bukan supaya kita tahu bahwa sejarah mencatat bahwa pernah ada orang mati di bangkitkan Yesus. Bukan sejarah kita mencatat bahwa pernah ada orang buta diceritakan oleh Yesus. Pernah ada orang pendarahan 12 tahun itu disembuhkan oleh Yesus. Bukan hanya mencatat bahwa ada orang yang tuli pernah disembuhkan oleh Yesus. Bukan hanya mencatat bahwa ada orang yang kerasukan pernah dilepaskan dari kerasukan itu. Bukan supaya kita tahu bahwa peristiwa itu pernah terjadi, tapi supaya kita tahu bahwa dulu dia pernah terjadi, hari ini pun dia masih bisa terjadi. Kita mempercayai bahwa semua dicatat Alkitab itu firman, dan firman itu berlaku sampai kekal, sampai dunia ini akan habis. Jadi saya percaya mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Sebab itu saya juga mau Bapak Ibu percaya bahwa mujizat masih ada sampai hari ini. Mujizat itu membuat Bapak Ibu tidak mampu mencapai sesuatu, Allah membuat kita mampu untuk mencapai. Mujizat itu yang membuat orang tidak mampu untuk mencapai segala sesuatu atau mencapai suatu hal, Allah membuat dia mampu mencapai karena Allah yang membuat itu. Mujizat itu membuat kita tidak mampu untuk mencapai kesuksesan, tapi karena Allah kita menjadi sukses. Mujizat itu membuat kita tidak mungkin punya rumah, tapi karena Allah kita mampu mempunyai rumah. Mujizat itu membuat kita tidak mungkin bisa punya kendaraan roda 4, tapi karena Allah kita bisa punya kendaraan roda 4. Mujizat itu membuat karena kemampuan kita tidak mungkin punya keturunan, tapi karena Allah kita punya keturunan. Jadi Bapak Ibu mesti percaya bahwa mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Dan itu mesti ditaruh dalam hati kita, dalam pikiran dan perasaan kita, bahwa mujizat di Alkitab itu bukan mencatat supaya saya tahu, tapi mencatat supaya saya tahu bahwa itu firman yang masih terjadi sampai selamanya. Ibu bapak juga mesti percaya yang namanya karunia roh. Karunia roh itu apa? Kepenuhan roh, berbahasa roh, nubuatan. Kita mesti percaya. Karena peristiwa pencurahan Roh Kudus pertama kali yang terjadi di loteng Yerusalem itu masih terjadi sampai hari ini. Itu bukan hanya terjadi 2020 tahun yang lalu, tapi juga masih terjadi sampai hari ini. Karena itu bukan dicatat supaya kita tahu, tapi supaya kita tahu bahwa firman Allah itu masih berlaku sampai hari ini. Dan saya percaya bahwa karunia roh itu masih terjadi sampai hari ini. Termasuk kepenuhan roh, termasuk bahasa roh. Tetapi ada tendensi khusus yang saya mau beritahu pada Bapak Ibu hari ini. Ibu Bapak mesti tahu bahwa waktu pencurahan roh di loteng Yerusalem, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat kalau saya tidak keliru, mengatakan bahwa lalu penuhlah murid-murid dengan roh kudus atau karunia roh. Kata lalu penuh di sana itu bukan manifestasi. Dengar saya, kata lalu penuh di sana itu bukan manifestasi. Karena manifestasi dan kepenuhan roh itu berbeda. Manifestasi itu biasa terjadi kepada orang yang dilepaskan dari keterikatan roh jahat. Waktu Yesus melepaskan seorang anak yang sejak kecil dia kerasukan sehingga membuat dia tuli apa buta itu. Waktu Yesus suruh roh itu keluar meninggalkan dia manifestasi. Dibanding-banding anak itu manifestasi. Tapi kepenuhan roh berbeda dengan manifestasi. Teks pada Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 itu bicara tentang kepenuhan roh, bukan bicara tentang manifestasi. Jadi kalau Bapak Ibu kepenuhan roh hari ini, Bapak Ibu berbahasa roh hari ini, itu berbeda dengan orang manifestasi. Itu yang Paulus kritik orang-orang di Korintus pada 1 Korintus pasal 15. Di Korintus itu karunia rohani dicampur dengan manifestasi penyembahan berhala. Makanya Paulus bilang kalau ada yang berbahasa roh, hendaknya ada yang menerjemahkan. Kenapa? Karena dalam persekutuan jemaat itu mereka berbahasa roh tidak dipenuhi roh, tapi mereka berbahasa roh karena manifestasi yang namanya penyembahan berhala. Manifestasi dan kepenuhan itu beda. Kalau kita kepenuhan roh, semua teratur dan baik, semua teratur dan tersistem. Semua teratur dan itu memberi kedamaian bagi orang-orang di sekeliling kita. Itu sebabnya saya bilang pada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kepenuhan roh, kalau Bapak Ibu dipenuhi roh, kalau Bapak Ibu berbahasa roh, satu saja indikator yang saya lihat, Bapak Ibu teratur atau tidak. Karena Roh Kudus terang. Alkitab bilang bahwa kepenuhan roh dan manifestasi itu berbeda.
Jadi kalau ada orang di gereja ini nanti kepenuhan roh atau kepenuhan roh berbahasa roh, tetapi seperti orang manifestasi, maka itu bukan kepenuhan roh, itu manifestasi. Itu sebabnya saya mesti beritahu Bapak Ibu, setiap kali kita berdoa, kita mesti minta Tuhan murnikan karunia dalam diri kita. Setiap kali kita berdoa, kita mesti minta Tuhan murnikan karunia ini, supaya saya semakin murni, saya semakin dikuasai Roh Kudus, bukan dikuasai roh daging dalam diri saya. Maka saya selalu bilang pada Bapak Ibu, punya waktu untuk berdoa. Punya waktu untuk berdoa. Sebab dalam doa itu kita membangun keintiman dengan Tuhan. Jangan Bapak Ibu pikir bahwa saya sering bilang dari mimbar ini bahwa Bapak Ibu saya ini setiap tengah malam pasti berdoa karena saya mau pamer pada Bapak Ibu. Tidak. Saya mau pamer Bapak Ibu, lihat nih, saya setiap malam berdoa. Bukan. Saya mau merangsang Bapak Ibu supaya punya waktu doa tiap hari. Saya setiap tengah malam berdoa Bapak Ibu. Kadang-kadang saya nggak sadar sudah sejam. Kadang-kadang saya nggak sadar sudah jam 3. Saya membutuhkan keintiman dengan Tuhan supaya saya bisa peka Tuhan mau apa, supaya saya bisa peka kehendak Tuhan itu apa, supaya saya bisa peka gereja ini mau dibawa kemana, supaya saya bisa peka bahwa jemaat yang saya gembalakan dan nanya ini kebutuhannya apa, supaya saya bisa peka Tuhan mau ngomong apa lewat firman. Karena khotbah saya yang saya sampaikan pada Bapak Ibu, khotbah yang bertanggung jawab untuk membuat Bapak Ibu semakin bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Maka saya sering bilang pada Bapak Ibu, kenapa saya suka berdoa? Karena saya butuh keintiman dengan Tuhan. Saya butuh dengar Tuhan ngomong apa. Saya butuh merasakan perasaan Tuhan itu apa. Dan saya butuh tahu yang Tuhan kehendaki itu apa. Dan itu memurnikan diri saya terus menerus. Saya bisa menekan kedagingan saya, lalu membiarkan roh bekerja dalam diri saya. Bapak Ibu butuh itu. Kita percaya pada pekerjaan roh. Kita percaya pada perbuatan. Apa rancangan Allah yang semula bagi kita? Saya akan bahas. Lihat slide selanjutnya. Apa rancangan Allah yang semula bagi kita? Berfirman Allah, baik kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah dan berkuasai. Taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Kata memberkati itu, saya selanjutnya. Kata memberkati itu berarti memberkati berlimpah-limpah. Apa indikator yang memberkati berlimpah-limpah? Pertama, beranak cucu dan bertambah banyak. Jadi, rancangan Allah buat manusia adalah beranak cucu dan bertambah banyak. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, rancangan itu menjadi rusak. Karena sekarang yang berkuasa atas manusia adalah iblis. Manusia takut atas dosa. Makanya diberi Yesus. Supaya apa? Yesus menanggung semua konsekuensi dosa. Yesus menanggung semua tuntutan hukum Taurat. Supaya dalam Yesus itu segala murka Allah diberikan. Dalam Yesus itu segala tuntutan dosa diberikan. Dalam Yesus itu apa yang iblis berkuasa itu ditangguhkan kepada Yesus atau diberi kepada Yesus. Dan setelah Yesus menyelesaikan di kayu salib, semua yang pernah dijanjikan Allah sama manusia jatuh dalam dosa dikembalikan. Termasuk apa? Termasuk Kejadian pasal 1 ayat 28. Memberkati berlimpah-limpah itu berarti beranak cucu dan bertambah banyak. Jadi waktu Yesus selesaikan semua di kayu salib Bapak Ibu, kita bukan lagi menjadi milik satu orang yang nama iblis, tapi kita dikembalikan menjadi milik Allah. Dan semua yang Allah sediakan sebelum saya jatuh dalam dosa dikembalikan menjadi milik saya. Lalu dia bilang, taklukan atau halangan atau menggagahi bumi ini. Itu berarti bahwa manusia berkuasa penuh atas bumi. Menjawab pertanyaan yang dulu saya pernah ungkap. Kalau begitu bagaimana dengan binatang buas Pak yang diciptakan? Bagaimana dengan dinosaurus? Bagaimana dengan T-Rex? Tapi apakah manusia bisa berkuasa? Karena Alkitab berkata, Allah memberkati mereka berlimpah-limpah. Termasuk itu diberi kuasa untuk menaklukkan. Termasuk berkuasa, termasuk yakni memerintah. Jadi waktu Allah menciptakan semuanya Bapak Ibu, semua itu di bawah kendali manusia. Tidak satu pun yang tidak di bawah kendali manusia, tapi menjadi rusak karena manusia jatuh dalam dosa. Jadi jangan main-main. Dosa itu punya kuasa sengatan yang hebat. Dosa itu punya kuasa sengatan yang hebat. Makanya kenapa kita sering takut? Karena kita dikuasai dosa. Tapi mulai hari ini saya berkata, kalau kita takut, lihat kayu salib. Karena di kayu salib kemenangan kita. Jadi ketakutan itu kita kalahkan dengan apa? Kayu salib. Kalau kita takut menghadapi hidup, lihat kayu salib. Karena di kayu salib ketakutan kita dikalahkan. Kalau kita takut menghadapi segala problema, lihat kayu salib. Karena di kayu salib segala problema kita telah dikalahkan. Kita dikembalikan untuk memiliki keberanian, kita dikembalikan untuk memiliki kekuatan, kita dikembalikan untuk memiliki roh Allah yang berkuasa itu. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu masih takut, maka saya curiga Bapak Ibu ini percaya Yesus atau tidak. Harusnya kita tidak ada ketakutan. Jadi Pak Gembala, kita nggak boleh takut terhadap hidup, nggak boleh takut. Kenapa? Karena yang menyertai kita itu penguasa langit dan bumi dan Putra Allah yang berkuasa. Amin. Kita nggak boleh takut. Tapi Pak Gembala hari ini susah-susah.
hari ini pekerjaan susah, hari ini susah, hari itu susah, semua serba susah. Dengar saya, selama ada Yesus semua akan baik-baik saja. Dan selanjutnya, manusia diciptakan Allah untuk menggenapi rencana Allah. Manusia diposisikan sebagai individu yang menjadi penyembah Bapa adalah yang benar dalam roh dan kebenaran. Slide selanjutnya, Yohanes 4 ayat 3. Tetapi saatnya akan datang, sudah tiba sekarang, bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Seringkali orang memperdebatkan teks ini, bahwa menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran itu kita harus hidup suci, kita harus hidup kudus, kita harus hidup benar. Iya, benar. Tapi kekudusan dan kesucian kita sampai di mana? Kita mesti hidup suci, Pak Gembala. Kita mesti hidup benar. Kalau enggak kita nggak bisa berdoa. Masa mau berdoa habis marah-marah? Masa mau berdoa habis berantak? Masa mau berdoa habis marahin orang? Masa mau berdoa habis nipu? Bagaimana kita bisa berdoa? Kalau Anda begitu, maka sampai selamanya Anda tidak akan pernah berdoa. Karena itu orang banyak salah memahami teks ini. Bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh kebenaran. Roh dan kebenaran itu maksudnya begini. Roh Allah yang dulu pernah hilang karena manusia dalam dosa, tapi karena Yesus mati di kayu salib, dikaruniakan kembali masuk dalam diri kita. Roh Allah yang keluar ketika manusia tidak taat dan jatuh dalam dosa di Taman Eden, yang sudah pergi, itu sebabnya Kejadian pasal 6 ayat 3 bilang begini, manusia yang akan umur 120 tahun karena rohku tidak akan selamanya berdiam dalam dirinya. Itu berarti roh Allah pergi meninggalkan dia. Roh Allah pergi meninggalkan, tapi waktu Yesus mati di kayu salib, semua yang pernah hilang dikembalikan kepada kita, termasuk Roh Kudus diberikan kepada kita. Keberadaan Roh Kudus dalam diri kita itu membuat kita benar di hadapan Tuhan. Keberadaan Roh Kudus dalam diri kita itu yang membuat menyembah Bapa dalam roh. Roh siapa? Roh Kudus atau roh anaknya dalam diri kita. Maka saya selalu bilang kepada Bapak Ibu, dan hari ini saya ulangi, kalau Bapak Ibu mau menyembah Tuhan, kecuali secara pribadi, di gereja, mesti tanya sama Tuhan, mesti biarkan Roh Tuhan bekerja dalam diri kita. Mau menyembah seperti apa Tuhan? Mau menyembah dengan lagu apa Tuhan? Mau menyembah bagaimana Tuhan? Itu membuktikan bahwa kita membiarkan Roh bekerja dalam diri kita. Itu disebut dengan menyembah Bapa dalam roh. Kita dipimpin oleh Roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Sehingga akhirnya walaupun kita dipenuhi roh dan berbahasa roh, kita tetap tenang, syahdu, dan juga taat. Kaulah segala di dalam hidupku. Perasaan kita tidak berkecamuk. Perasaan kita tidak bersatu dengan emosi kita, dengan pergumulan kita. Tapi perasaan kita cuma menghadap kepada satu arah, Bapa yang di surga. Bapa yang di surga, Putranya yang tunggal. Karena roh memberi inspirasi kepada kita. Kalau tidak, kalau perasaan kita bercampur dengan emosi kita, bercampur dengan pergumulan kita, kita nangis-nangis bukan karena ketemu Tuhan, tapi karena masalah dan pergumulan kita. Jadi apa bedanya dengan Bapak Ibu yang menyembah Tuhan, menyembah rohani, dengan orang-orang yang punya masalah, punya pergumulan rumah tangga, kalau suaminya jahat, suaminya kasar, suka pukul, suka tendang, dan dia kadang-kadang hidup susah dalam rumah tangga, lalu dia dengar lagu sesuatu lagu tertentu, lalu dia terbawa perasaan, lalu akhirnya dia menangis dan menyesali hidupnya. Bedanya apa dengan kita menyembah di gereja? Kalau kita mencampurkan perasaan kita, emosi kita, dan pergumulan kita. Jadi kalau beda, kita katakan kita nangis, bukan karena kita jumpa Tuhan, tapi karena masalah kita yang banyak. Jadi di gereja itu fokusnya siapa? Tuhan. Kalaupun kita nangis, karena kita sadar kebaikan Tuhan atas saya. Kalaupun kita neteskan air mata, karena kita sadar kebaikan Tuhan atas kita. Karena kita sadar bahwa perjalanan ini Tuhan yang telah tuntun kita. Walaupun banyak masalah, tapi kita bisa keluar dari masalah-masalah ini. Menyembah dalam roh dan kebenaran itu, roh yang dari Allah masuk dalam diri kita, dan kebenaran kata Yesus. Maka Yohanes 4 ayat 4, Allah itu roh yang sekarang ada dalam diri kita, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Maksudnya rohnya yang memimpin penyembahan dari dalam diri kita, tapi mulut bibir kita yang mengucapkan kata itu. Selanjutnya dan saya kiri khotbah hari ini. Dari mana datangnya iman? Kan pertanyaan saya tadi. Iman itu apa? Iman itu percaya kepada Allah, Yesus dan Roh Kudus. Dari mana datangnya iman? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi dari mana datangnya iman? Dari firman yang Bapak Ibu dengar, dan firman itu pemberian Allah. Firman itu pemberian Allah. Firman itu bisa secara langsung ketika pendeta khotbah, atau firman itu bisa secara tidak langsung ketika orang tua kita ngomong, kamu mesti percaya Yesus ya. Sampai kapanpun jangan tinggalkan Yesus. Kamu mesti percaya Yesus. Itulah firman yang kita dengar.
Firman itu masuk dalam diri kita, lalu dia menjadi yang disebut dengan iman itu sendiri. Tapi sesungguhnya iman itu adalah pemberian Allah bagi diri kita. Jadi dari mana datang iman? Dari Allah sendiri memberi kepada kita, dan dia tumbuh oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kita punya apa? Kita tidak punya apa. Anugerah Tuhan yang memberi iman kepada kita, mengubah diri kita. Hari ini kita menjadi orang percaya dan hidup dalam berkat-berkat Allah itu sendiri. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan.